Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peciada Ngaralangu dengan NIM 231110065 dari Prodi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem persyarafan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sistem persyarafan. Sistem persyarafan merujuk pada sistem kompleks dari sel-sel saraf yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan merespons lingkungan eksternal. Sistem persyarafan dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Selanjutnya ada jaringan persyarafan. Jaringan persyarafan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama neuron, yang kedua sel penyokong, dan yang ketiga yaitu mielin. Yang pertama yaitu sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan unit anatomis dan fungsional sistem persyarafan. Bagian-bagian dari neuron yaitu yang pertama ada badan sel, yaitu inti sel yang terdapat di dalamnya. Yang kedua itu dendrit, yaitu yang menghantarkan impuls menuju badan sel. Dan yang ketiga itu akson, yang menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Berdasarkan bentuknya, neuron dibagi menjadi tiga, yaitu neuron unipolar, yaitu terdapat satu tonjolan yang bercabang dua dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju perifer dan cabang lain menuju SSP atau neuron sensorik saraf spinal. Yang kedua yaitu neuron bipolar, yang mempunyai dua tonjolan, satu akson dan satu dendrit. Dan yang ketiga yaitu neuron multipolar, terdapat beberapa dendrit dan satu akson yang dapat bercabang-cabang banyak sekali. Sebagian besar organela sel pada neuron terdapat pada sitoplasma badan sel. Fungsi neuron yaitu untuk menghantarkan impuls saraf ke seluruh tubuh secara somatik dan visceral. Sel penyokong. Sel penyokong dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada mikroglia yang berperan sebagai fagosit, yang kedua ada ependima yang berperan dalam produksi CSF, dan yang ketiga ada astrofit yang berperan menyediakan nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik, dan yang keempat oligodendrosit yang menghasilkan mielin pada SSP yang merupakan selubung neuron. Mielin merupakan kompleks protein lemak yang berwarna putih yang menutupi tonjolan saraf atau neuron. Daerah yang tidak bermielin disebut dengan nodus Ranvier. Transmisi impuls pada saraf bermielin lebih cepat daripada yang tak bermielin karena adanya loncatan impuls dari satu nodus ke nodus lainnya atau konduksi saltatorik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai anatomi persyarafan. Sistem persyarafan dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Pertama itu sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak. Dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi oleh 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Lapisan dari membran meningen yaitu yang pertama durameter, kedua arachnoid meter, dan yang ketiga piameter. Di antara arachnoid dan piameter terdapat ruang subarachnoid yang beredar cairan cerebrospinal atau CSS. Nah, otak pada sistem saraf pusat terletak dalam rongga tengkorak atau kranium. Beratnya 1-1,2 kg dan dibungkus oleh 3 lapisan selaput otak atau meningen. Di antara lapisan bagian dalam selaput ada cairan cerebrospinal atau CSS. Kurang lebih 20% darah mengalir ke otak. Dan otak butuh oksigen 5 kali lebih banyak. Dan bila suplai oksigen terganggu lebih dari 3 menit, maka akan terjadi kerusakan sel otak. 5 bagian utama, yaitu yang pertama otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental. Kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Dan yang ketiga, otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang keempat, ada sumsum sambung. Sumsum sambung berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Dan yang terakhir ada jembatan Farol. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil, bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Tulang belakang pada sistem saraf pusat.
Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam yang berbentuk kupu-kupu yang berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung yang keras. Tulang punggung terdiri dari 33 ruas, yang fungsi utamanya adalah sebagai pusat gerak refleks. Terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf tersebut adalah sebagai pengantar impuls dari otak dan ke otak. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Pusat menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik dan memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Atau SST. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang, membiarkannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar, yaitu sistem saraf somatik, dan sistem saraf tak sadar, yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara lain denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Terdiri dari 31 pasang saraf sumsum tulang belakang, yaitu terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut dengan pleksus. Ada 3 buah pleksus, yaitu yang pertama, pleksus cervicalis, merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua, pleksus brachialis, yang mempengaruhi bagian tangan. Dan yang ketiga, pleksus sacralis, yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem saraf itu berfungsi untuk mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan mengerutkan kantung kemih. Sedangkan sistem saraf simpatik itu untuk memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, dan menghambat kontraksi kantung kemih. Bahasan mengenai fisiologi persyarafan. Fungsi dari otak yaitu antara lain yang pertama itu kesadaran. Adanya interaksi yang kuat kedua hemisfer dengan batang otak. Kedua, fungsi motorik. Diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Contohnya, pergerakan sisi kanan tubuh diurus oleh hemisfer kiri. Yang ketiga, fungsi sensibilitas. Ini juga diurus oleh hemisfer yang berlawanan. Contoh, sensasi sisi kiri, contohnya sensasi sisi kiri, tubuh diurus oleh hemisfer kanan. Dan yang keempat, koordinasi. Organ utamanya adalah otak kecil, juga diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Dan yang kelima itu fungsi luhur, yang termasuk adalah berbahasa, memori, kalkulasi, emosi, eksekutif, dan lain-lain. Dari saraf. Yang pertama adalah saraf 1 atau nervus olfactorius. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari hidung dan menghantarnya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua, nervus opticus. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari mata lalu menghantarnya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual atau penglihatan. Yang ketiga, saraf 3 atau nervus oculomotoricus. Fungsinya adalah untuk menggerakkan sebagian besar otot bola mata. Yang keempat, saraf 4 atau nervus trochlearis. Fungsinya adalah untuk menggerakkan beberapa otot bola mata. Yang kelima, saraf 5 trigeminus. Fungsinya yang pertama itu secara sensorik untuk menerima rangsangan dari wajah lalu diproses di otak sebagai rangsang sentuhan. Kedua, sebagai motorik untuk menggerakkan rahang. Yang keenam atau nervus abducens. Fungsinya adalah untuk melakukan gerakan abduksi mata. Saraf 7 atau nervus facialis.
Fungsinya yaitu yang pertama secara sensorik untuk menerima rangsangan dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai persepsi rasa. Dan yang kedua secara motorik untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang kedelapan yaitu saraf delapan, Nervus vestibulocochlearis. Fungsinya adalah yang pertama secara sensorik sistem vestibular untuk mengendalikan keseimbangan tubuh, dan yang kedua sensoris cochlea untuk menerima rangsangan dari telinga untuk diproses di otak sebagai suara. Yang kesembilan yaitu saraf sembilan, Nervus glossopharyngeal yang fungsinya yang pertama sebagai menerima rangsangan dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, dan sebagai motoris untuk mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-10 yaitu saraf 10. Fungsinya adalah yang pertama sebagai sensoris untuk menerima rangsangan dari organ-organ dalam dan sebagai motoris untuk mengendalikan organ-organ dalam. Ke-12 adalah nervus hypoglossus yang fungsinya adalah untuk mengendalikan pergerakan lidah. Demikian penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem persyarafan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.